Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dunia bergerak dengan denyut yang tidak pernah berhenti. Dari ruang politik, Bangladesh bergetar oleh vonis mati Sheikh Hasina. Hingga di Jakarta yang perlahan tenggelam di bawah beban tanah yang terus turun. Dari polemik ahli gizi yang memantik debat tentang masa depan anak bangsa sampai Belanda yang mengamuk di lapangan demi tiket Piala Dunia 2026. Semua berpadu dengan narasi besar bagaimana manusia, kota, bagaimana bangsa menghadapi ujian sejarah. Apakah kita siap menjawab tantangan zaman atau sekedar jadi penonton dari panggung yang kian rapuh? Kita ke informasi pertama, DPR RI resmi mengesahkan revisi KUHP pada 18 November 2025. Dalam rapat paripurna yang dihadiri 242 anggota, palu diketuk tanpa banyak riak. Undang-undang ini pemirsa menjanjikan penguatan hak tersangka, korban, dan pengacara serta membuka ruang bagi keadilan restoratif. Tapi ada yang membuat publik bertanya, benarkah ini reformasi hukum? Atau sekedar formalitas legislasi? Ketua Komisi 3 DPR menyebut 99% isi KUHP baru berasal dari aspirasi publik. Namun prosesnya justru menuai gugatan etik dan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. DPR membuka opsi judicial review ke Mahkamah Konstitusi seolah memberikan sinyal bahwa undang-undang ini belum tentu final. Kini undang-undang telah sah, tapi sah tidak selalu berarti adil. Di ruang interogasi, di balik jeruji, di meja hijau KUHP baru akan diuji. Apakah ia berpihak pada keadilan substantif atau justru memperkuat dominasi kekuasaan? Waktu yang akan menjawab, tapi publik tidak boleh lengah. Saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoaks-hoaks yang beredar itu semuanya hoaks, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Kalau tadi kita lihat anggota Dewan yang sepakat setuju tentang KUHP baru ya, revisi KUHP. Lantas bagaimana soal pertanyaan ini? Apakah Anda setuju atau tidak pemirsa? Jadi bicara soal makan bergizi, setuju tidak Anda? Kita tidak selalu bilang atau menyertakan ahli gizi. Nah, pertanyaan ini meledak di ruang publik setelah potongan video Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal viral. Dalam forum SPPG Bandung, ucapannya dipotong seolah negara tidak butuh ahli gizi. Publik tidak sedikit yang murka. Padahal klarifikasi datang cepat. Cucun menegaskan program makan bergizi gratis tetap membutuhkan ahli gizi. Namun polemik ini sudah terlanjur membakar percakapan. Itu tadi pertanyaannya pemirsa. Apakah bicara makan bergizi gratis tidak perlu ada ahli gizi? Setuju tidak Anda? Faktanya Indonesia memang menghadapi kelangkaan tenaga ahli gizi di dapur-dapur MBG. Data Badan Gizi Nasional menunjukkan target ribuan dapur sekolah sulit tercapai bila hanya mengandalkan tenaga profesional saja. Muncul wacana darurat melatih lulusan SMA agar bisa mengisi kekosongan lulusan SMA. Dan usulan ini jelas memicu kontroversi. Apakah kualitas gizi anak bangsa bisa dititipkan kepada tenaga tanpa kompetensi akademik? Di balik gaduhnya pernyataan ada persoalan struktural yang juga tidak kalah lebih besarnya,
ketidakseriusan negara menyiapkan tenaga gizi sebagai tulang punggung program MBG. Kemudian rapat Komisi 9 DPR sebelumnya sudah mengingatkan soal ini. Tanpa ahli gizi, dapur MBG beresiko jadi sekedar proyek seremonial saja. Nah, bagaimana memastikan dana APBN triliunan rupiah benar-benar sampai ke perut anak sekolah, bukan sekedar angka di laporan, tapi juga gizi yang dijanjikan terpenuhi. Kemarin itu karena usulan tidak pakai lagi usulannya dalam forum itu. Ya kalau mau diganti jangan pakai MMR gizi, kita respon. Kita akan bawa kalau emang misalkan seperti ini, nanti justru profesinya yang akan tereliminir sama yang profesi-profesi lain. Tapi tadi saya sampaikan aspirasi di sini dengan BGN, maksimalkan yang ada, ya profesinya adalah ahli gizi. Karena kita berbicara gizi ini kan ya. Ya, kita tinggalkan dulu informasi dari Indonesia, kita ke Bangladesh. Pemirsa, di Bangladesh ini berusaha bangsanya berdiri tegak meskipun mantan pemimpinnya dijatuhi hukuman mati. Jadi informasi ini mengguncang Bangladesh setelah Pengadilan Kejahatan Internasional Dhaka menjatuhkan vonis gantung kepada mantan Perdana Menteri mereka, Sheikh Hasina. Vonis ini bukan sekedar putusan hukum, melainkan simbol krisis politik yang meledak sejak demo berdarah Juli-Agustus 2024 yang menewaskan hingga 1.400 orang menurut laporan PBB. Hasina yang sekarang ada di India menjadi buronan paling dicari di Asia Selatan. Bangladesh pun berubah menjadi negara siaga. Kendaraan lapis baja, polisi bersenjata hingga unit anti huru-hara dikerahkan di jalan-jalan Dhaka. Seperti inilah pemirsa pengamanan ketat yang diberlakukan di Bangladesh di bawah Muhammad Yunus meminta India mengekstradisi Hasina dan mantan Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan. Vonis ini menyingkap dilema besar keadilan versus politik. Hasina dinyatakan bersalah karena memerintahkan tindakan brutal terhadap mahasiswa. Namun pendukungnya menyebut proses hukum yang dijalani ini penuh motif balas dendam. Di balik meja hijau yang dipertaruhkan nasib seorang mantan Perdana Menteri, melainkan arah demokrasi Bangladesh yang juga sedang didiskusikan. Apakah vonis mati ini akan jadi presiden berbahaya atau justru tonggak penegakan hukum tanpa pandang bulu dibuktikan di Bangladesh? Sheikh Hasina pemirsa mungkin bersembunyi di India, tapi bayang-bayangnya masih menghantui Dhaka. Apakah Bangladesh sedang menegakkan keadilan atau sekedar menulis bab baru dalam sejarah panjang politik balas dendam yang terjadi di negara mereka? Kita balik lagi ke Indonesia, Jakarta. Kalau kita bicara soal Jakarta, tentu saja ada beberapa hal gemerlap ibu kota. Akan tetapi bukan hanya macet dan banjir saja, ancaman paling nyata justru datang dari bawah tanah. Permukaan tanah di Jakarta Utara turun pemirsa 1.015 cm setiap tahun. Ini setara dengan 11,5 meter dalam satu dekade. Di Pantai Mutiara, daratan bahkan sudah lebih rendah dari permukaan laut, hanya ditahan tanggul rapuh. Sampai kapan kota ini bisa bertahan sebelum benar-benar terjadi yang dikhawatirkan? Fenomena land subsidence bukan sekedar gejala alam, lahir dari kerakusan manusia, penyedotan air tanah berlebihan yang terjadi pemirsa. Jakarta turun, laut naik, siapa yang menjaga ibu kota? Ini juga yang menjadi pertanyaan warga Jakarta dengan fenomena yang terjadi pemirsa seperti yang disaksikan. Ini juga mendapat kritikan dari beberapa mantan pemimpin Jakarta yang hingga saat ini dianggap kehilangan pijakan. Solusi darurat memang ada, seawall, tanggul pantai hingga rencana giant seawall, tapi para ahli mengingatkan itu hanya menunda bencana. Tanpa pengendalian air tanah dan kebijakan jangka panjang, tanggul hanya sekedar jadi kosmetik saja. Pemerintah harus berani mengambil langkah radikal membatasi eksploitasi air tanah, memindahkan pusat ekonomi
dan menata ulang ruang hidup jutaan warga karena ini tentang masa depan 11 juta jiwa yang tinggal di kota pesisir. Penurunan tanah ini menjadi alarm keras Jakarta jangan sampai tenggelam pelan-pelan. Kini bukan lagi apakah, tapi kapan. Ketika waktunya tiba, siapa akan menjaga ibu kota agar tidak hilang? Pak Ahok salah. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ini seperti yang kita ketahui bahwa kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah sebuah bangsa sepak bola bisa hidup tanpa drama? Drama selalu terjadi di sepak bola. Belanda menjawabnya dengan amukan 4 gol tanpa balas ke gawang Lituania di Johan Cruyff Arena. Laga pamungkas pemirsa, ini bukan sekedar pertandingan melainkan juga ujian hidup mati. Hasilnya Orange melenggang mulus ke Piala Dunia 2026. Ya, Belanda seperti mentasbihkan kekuatan mereka sebagai salah satu raja di Eropa. Belanda menutup kualifikasi sebagai juara grup dengan 20 poin unggul dari Polandia. Ya, seperti yang kita lihat permainan Belanda yang luar biasa. Apakah generasi emas ini siap mengulang kisah 1974, 1978, dan 2010 ketika Belanda nyaris jadi juara dunia? Fakta terkini mencatat sudah 34 negara memastikan tiket Piala Dunia 2026. Format baru 48 peserta jadi edisi terbesar sepanjang sejarah. Turnamen digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Belanda bergabung dengan deretan elit seperti Jerman, Inggris, Prancis, Brazil, Argentina, hingga debutan Cape Verde dan Uzbekistan. Sebuah ambisi bangsa, sebuah upaya kerja keras untuk bisa lebih dekat dengan trofi tapi tak pernah diraih selama ini. Belanda menanti untuk memberikan penghibur abadi untuk menulis sejarah sebagai juara di panggung terbesar sepak bola dunia. Ya, kita melihat banyak informasi-informasi sejarah, termasuk juga politik yang berdarah, kota yang rapuh, ilmu yang diperdebatkan, dan sepak bola yang menggelegar pemirsa. 5 cerita berbeda, namun juga benang merahnya sama, yakni ketahanan, keberanian, pilihan, kerja keras, dan upaya. Apakah berani negara ini menegakkan keadilan tanpa balas dendam? Apakah kota berani menata ulang fondasi sebelum tenggelam? Apakah pemimpin berani mendengar suara ahli? Dan apakah tim berani menulis sejarah baru? Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, tetap satu hal yang kita juga harus upayakan, kerja keras dan keyakinan untuk bisa mewujudkan cita-cita dan harapan. Yudi Handoyo pamit, terima kasih, sampai jumpa.